Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini, kebenaran firman Tuhan mengangkat tema dunia di ambang akhir. Bacaan Alkitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 27. Kiranya Bapak Ibu dapat membacanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita memperhatikan jam dinding di rumah kita, ada satu hal yang pasti, bahwa jarum detik tidak pernah berjalan mundur. Setiap detik membawa kita lebih dekat ke masa depan, dan bagi orang percaya, setiap detik membawa kita lebih dekat pada janji kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Pernahkah Anda merasa bahwa dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja? Kita melihat perubahan iklim yang ekstrim, konflik antar negara yang tak kunjung usai, hingga pergeseran moral yang begitu cepat. Banyak orang mulai bertanya-tanya, apakah kita sudah sampai di akhir zaman? Menariknya, Rasul Yohanes dalam suratnya yang kita baca hari ini sudah menuliskan kalimat yang mengejutkan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Jika 2000 tahun yang lalu Yohanes sudah menyebutnya sebagai waktu terakhir, maka hari ini kita berada di detik-detik terakhir. Khotbah hari ini tidak bermaksud untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membekali kita agar tidak tersesat di ambang akhir dunia ini. Mari kita pelajari 3 tanda dan sikap yang harus kita miliki bersama. Pertama, munculnya penyesatan dari dalam, ayat 18-19. Tanda pertama yang disebutkan Yohanes bukanlah gempa bumi atau kelaparan, melainkan munculnya antikristus. Yohanes menjelaskan bahwa banyak antikristus telah muncul. Yang mengejutkan, mereka seringkali bukan berasal dari luar, melainkan keluar dari dalam persekutuan itu sendiri. Bayangkanlah sebuah benteng yang sangat kokoh. Musuh dari luar akan kesulitan menembusnya meski menggunakan meriam sekalipun. Namun benteng itu akan jatuh dengan sangat mudah jika ada pengkhianat di dalam yang membukakan pintu gerbang secara diam-diam. Penyesatan seringkali bekerja seperti itu. Dia tidak selalu datang dengan wajah yang menyeramkan, tetapi seringkali datang dengan istilah-istilah rohani yang diputarbalikkan. Di era digital ini, antikristus atau semangat melawan Kristus bisa masuk melalui layar ponsel kita. Ajaran yang berkata bahwa semua agama sama saja, atau yang penting jadi orang baik, tidak perlu percaya Yesus. Ini semua adalah bentuk-bentuk penyesatan secara halus. Yohanes mengingatkan bahwa mereka yang pergi meninggalkan iman menunjukkan bahwa sejak semula mereka memang tidak sungguh-sungguh termasuk dalam tubuh Kristus. Tanda akhir zaman adalah ujian ketulusan iman kita. Kedua, memiliki pengurapan untuk membedakan, ayat 20-23. Dunia di ambang akhir penuh dengan berita bohong atau hoaks rohani. Bagaimana kita bisa tahu mana yang benar? Yohanes memberikan kunci di ayat 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Saudara, pengurapan yang dimaksud di sini bukanlah sekadar ritual minyak, melainkan kehadiran Roh Kudus dalam hati setiap orang percaya. Roh Kudus berfungsi sebagai detektor kebenaran di dalam batin kita. Bayangkanlah seorang ahli perbankan yang bertugas mendeteksi uang palsu. Tahukah Anda bagaimana mereka dilatih?
Mereka tidak menghabiskan waktu berjam-jam mempelajari ribuan jenis uang palsu. Sebaliknya, mereka dilatih untuk memegang, meraba, dan mencium bau uang asli setiap hari. Ketika mereka sudah sangat mengenal yang asli, maka saat selembar uang palsu menyentuh tangan mereka, saraf mereka langsung memberikan alarm, ini palsu. Begitu pula dengan kita. Di waktu terakhir ini, kita tidak perlu takut pada setiap ajaran baru, asalkan kita intim dengan yang asli, yaitu firman Allah dan Roh Kudus. Jika kita rajin membaca Alkitab, saat ada pengajaran yang melenceng sedikit saja, misalnya pengajaran yang mengatakan bahwa Yesus atau menyangkal Yesus sebagai anak Allah, maka Roh Kudus akan memberikan kegelisahan sebagai tanda peringatan. Kemudian yang ketiga, tetap tinggal di dalam Kristus, ayat 24-27. Tanda terakhir dan nasihat terpenting dari Yohanes adalah perintah untuk tetap tinggal. Di ayat 24 dikatakan, dan kamu, apa yang telah kamu dengar sejak semula, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Saudara, dunia di ambang akhir menawarkan banyak hal baru yang berkilauan. Filsafat baru, gaya hidup baru, dan standar moral baru yang dianggap lebih modern. Namun bagi orang Kristen, kunci keselamatan bukan pada hal yang baru, melainkan pada kebenaran yang sejak semula, yaitu Injil Kristus. Ilustrasinya seperti ini, saudara. Cobalah pikirkan tentang sebuah pohon yang diterjang angin badai yang hebat. Pohon yang akan selamat bukanlah pohon yang paling tinggi atau yang daunnya paling rimbun, melainkan pohon yang akarnya paling dalam, mencengkram tanah. Angin badai akhir zaman akan mencoba mencabut akar iman kita melalui penderitaan, godaan harta, atau tekanan sosial. Hanya mereka yang tetap tinggal dan berakar di dalam Kristus yang akan tetap berdiri tegak saat badai berlalu. Tetap tinggal di dalam Kristus berarti menjaga jam doa, menjaga persekutuan, dan tetap melakukan firman-Nya meskipun dunia sekitar kita berubah menjadi tidak karuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dunia mungkin sedang berada di ambang akhir. Tanda-tanda waktu terakhir memang nyata. Namun bagi kita yang diurapi oleh Roh Kudus, ini bukanlah saat untuk takut. Ini adalah saat untuk bangun dari tidur rohani. Yohanes menutup bagian ini dengan sebuah janji di ayat 25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Akhir dunia bagi orang lain adalah kehancuran, tetapi bagi kita yang tetap tinggal di dalam Kristus, akhir dunia adalah awal dari penggenapan janji mulia Tuhan. Mari kita periksa diri kita masing-masing. Apakah kita masih peka terhadap suara Roh Kudus di tengah hiruk-pikuk dunia? Apakah kebenaran firman Tuhan masih tinggal dan memerintah di hati kita? Apakah kita sedang membangun hidup di atas pasir yang akan runtuh atau di atas batu karang yang teguh? Jangan biarkan diri kita terseret oleh arus zaman. Kenalilah tandanya, andalkan pengurapannya, dan tetaplah tinggal di dalam Dia sampai fajar kekekalan itu menyingsing. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.